dalam pendidikan Islam. Saya Lina Iskandar 1920-02-004 dan teman saya materi selanjutnya yaitu Saya Sadidatun Nisa 1920-02-006. Definisi wakaf. Pengertian wakaf secara bahasa lugawi adalah menahan. Secara istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum tanpa mengurangi nilai harta. Peran wakaf dalam pendidikan Islam. Peranan wakaf sangat besar dalam menjunjung pelaksanaan pendidikan. Dengan wakaf, umat Islam mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu. Dengan wakaf, pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyaknya biaya bagi pelajar, sehingga bagi mereka baik miskin atau kaya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Wakaf bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber dana yang tetap dan stabil bagi kebutuhan-kebutuhan umat pada bidang agama, sandang, pangan, papan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan. Wakaf juga bertujuan memperkuat persaudaraan dan menanamkan nilai-nilai kesetiakawanan dan solidaritas sosial dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf menjadi solusi pendidikan Islam. Bersama zakat, infak, dan sodako, sejatinya wakaf bisa menjadi kebutuhan kehidupan umat Islam. Kita semua menyepakati bahwa pendidikan bukan sekedar sekolah. Sekolah adalah kebutuhan dasar setiap muslim. Bahkan dalam paradigma Islam, kebutuhan akan pendidikan lebih mendasar daripada kebutuhan akan pangan. Dalam konteks membangun peradaban dengan sumber daya manusia sebagai unsur terpentingnya, jika umat Islam tidak bisa mengakses atau terlayani dengan pendidikan berkualitas, maka kualitas sumber daya manusianya akan tertinggal. Dampaknya sangat serius. Umat Islam akan tertinggal dalam banyak sektor kehidupan. Umat Islam tidak akan bisa menjadi pemain dan hanya akan menjadi penonton dan objek. Survei PISA 2018. Survei PISA atau The Program for International Student Assessment pada 2018 yang melakukan survei di 79 negara untuk mengukur kemampuan siswa dalam kompetisi membaca, matematika, dan sains, menunjukkan data yang menyedihkan bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar. Pada kompetisi membaca, Indonesia menempati posisi 6 terbawah dari 79 negara yang disurvei. Pada kompetisi matematika, menempati peringkat 7 dari bawah, dan sains menempati peringkat 9 dari bawah. Terlepas dari adanya pihak yang masih meragukan validitas dan objektivitas data PISA, hasil survei PISA mestinya membuat kita tersadar bahwa masih banyak sekali anak di Indonesia yang kemungkinan besarnya muslim yang belum bisa mengakses pendidikan berkualitas. Nizamul Mulk membangun pusat-pusat ekonomi atau pasar untuk membiayai madrasah nizamiyah. Pasar-pasar ini pun dibangun dalam skema wakaf, lalu diproduktifkan menghasilkan profit atau keuntungan. Keuntungan inilah yang kemudian disalurkan kepada madrasah nizamiyah atau wukuf alaih. Setiap kali Nizamul Mulk membangun madrasah nizamiyah di kota lain di luar Baghdad. Bersama dengan ini pula dibangun dan dikembangkan pula aset wakaf produktif untuk menopangnya, sehingga madrasah nizamiyah bisa berdiri di berbagai kota sebagai pusat pengedaran sumber daya manusia unggulan dengan memberikan layanan pendidikan berkualitas dan gratis. Poin penting yang perlu jadi catatan, setiap kali membangun lembaga pendidikan berkualitas dan gratis berbasis wakaf, maka bangun pula aset wakaf produktif lainnya yang bisa dikembangkan secara bisnis, sehingga menghasilkan profit bagi pembiayaan lembaga pendidikan tersebut. Misalnya, membangun sentra peternakan dan pertanian, lalu para orang tua siswa bisa diarahkan untuk berwakaf tunai bagi pengembangan sentra peternakan dan pertanian. Bisa juga aset wakaf produktif berupa mal atau pusat perbelanjaan muslim. Buatlah konsorium orang tua siswa yang kaya untuk membangun pusat perbelanjaan muslim. Bisa juga membangun aset
wakaf berupa pom bensin, restoran, dan aktivitas ekonomi real lainnya. G-Swap itu paradigmanya adalah membangun dan mengembangkan ekonomi sektor real, karena disinilah aktivitas jual beli terjadi, sehingga uang berputar dan beredar di masyarakat. Jika semua umat Islam, terutama para hakinya, menyadari potensi besar dan dahsyat wakaf, maka kita akan mampu melahirkan instrumen-instrumen layanan kebutuhan dasar bagi umat, seperti pendidikan berkualitas dan kesehatan gratis. Karena itu, tugas kita bersama untuk mempromosikan wakaf sebagai instrumen penting, menghadirkan kehidupan yang sejahtera, berkualitas, dan beradab bagi umat. Fungsi atau manfaat ini juga tentunya dapat diperluas dari praktek wakaf produktif diantaranya, yaitu pertama, melalui wakaf produktif, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan membangun sarana produktif, pertanian, perkebunan, dan sebagainya untuk kepentingan umat. Kedua, dana wakaf dari pembangunan wakaf produktif juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ketiga, umat Islam dapat mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus selalu bergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas. Di Indonesia, dana wakaf atau wakaf tunai telah terbukti membantu pengembangan pendidikan Islam, seperti Pondok Pesantren Modern Gontor, Pesantren As-Salam, Yayasan Wakaf UII, Universitas Sultan Agung, UMI Makassar, WISU Medan, serta lembaga wakaf di bawah naungan NU, Muhammadiyah Al-Wasilah. Selanjutnya kesimpulan. Wakaf ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Melalui wakaf produktif, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan sarana produktif, pertanian, perkebunan, dan sebagainya untuk kepentingan umat. Dana wakaf dari pengembangan wakaf produktif juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam. Terima kasih, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.